Ya. Udah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Faya ayyuhal hadiru usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dan insya Allah dicintai oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Terus kita introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Para nabi turun di muka bumi atau dilahirkan di muka bumi dengan begitu banyak perjuangan-perjuangan dakwahnya. Dari Nabi Adam turun dari surganya Allah, lalu 40 tahun dipertemukan kembali dengan istrinya, lalu berdakwahlah dengan begitu banyak ujian yang menerpa. Bahkan ujian terbesar Nabi Adam adalah dari anaknya sendiri. Nabi Nuh alaihissalam, begitu besar ujiannya Nabi Nuh, sampai Allah menyuruh membuat perahu besar di saat kemarau panjang. Dan Nabi Nuh diuji begitu dahsyatnya. Bahkan ujian Nabi Nuh dari orang terdekatnya, yaitu istri dan anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh raja yang luar biasa, ingin menghancurkan Nabi Ibrahim, yang merasa dirinya Tuhan, membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Diuji begitu besar Nabi Ibrahim, tapi alhamdulillah semua bisa dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujiannya begitu besar. Dari mulai lahir tanpa ayah, lalu menginjak usia dini sudah ditinggalkan ibu. Begitu besar perjuangan dakwah beliau. Inilah ujian orang-orang yang disayangi Allah. Hadirin di Jumat yang singkat ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita, Nabi saja yang dekat dengan Allah penuh dengan ujian. Apalagi kita manusia yang banyak sekali kekurangannya dan kehilafannya. Maka Rasul mengingatkan dalam hadisnya, sabar ada 3 macam yang harus kita renungi dan yang harus kita berusaha jalani dari sabar itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama kata Rasulullah, as-sabru indal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Hadirin,
Kita tahu perjuangan Rasulullah, ujian, musibah yang dialami Rasulullah begitu dahsyat. Anak satu-satunya laki-laki Rasulullah yang bernama Ibrahim diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat masih kecil. Putra mahkota beliau yang amat disayanginya diambil oleh Allah. Ini adalah ujian buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak ujian Rasul, tapi Rasul menghadapi ujian kesabaran dari musibah yang Allah berikan dengan rasa sabar. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman, Allah akan menolongmu dari masalah-masalahmu, dari ujian-ujian yang menerpa dirimu. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, 15 Desember hari Ahad, ketika saya ingin berjalan menuju pengajian subuh hari di Cilodong, saya diuji oleh Allah, ditabrak, kaki saya hancur, patah 3. Kata terapisnya kemungkinan tidak bisa jalan kembali. Bahkan ada yang mengatakan 2 tahun paling cepat baru bisa berjalan. Banyak yang mendoakan, banyak yang mensupport. Salah satunya saudara-saudara saya dari Masjid Nurul Mustaqim. Berkali-kali Pak Karimudin dengan jamaah datang. Ketika saya dirawat, datang ke rumah, mendoakan. Saya membuat santunan yatim, didoakan lagi oleh anak yatim. 6 bulan tepat, saya bisa berjalan dengan tongkat untuk berdakwah. Keliling kita dakwah kembali dari bulan Juni. Ketua DKM Masjid Al-Falah Cibubur minta saya untuk bisa mengisi khotib Jumat. Alhamdulillah hadirin, sampai dengan saat ini saya sudah keliling kembali dakwah Jakarta, Depok, Puncak, Purwakarta, bahkan kajian tiap malam Ahad keempat sudah berjalan 3 bulan ini di Masjid At-Tauhid. Allah berikan kita kekuatan dari ujian. Saya menangis ketika kecelakaan, ya Allah. Yang saya tangisi, apakah saya masih bisa berdakwah kembali, ya Allah. Saya ingin berjalan dakwah, mengisi pengajian. Allah berikan ujian, Allah berikan musibah. Kata terapis nggak akan bisa karena hancur dengkulnya, tulangnya hancur, tidak akan bisa jalan kembali. Bahkan kalau ke rumah sakit pasti dipotong. Allah punya kuasa dengan doa, dengan kesabaran. Allah berikan kita kekuatan, walaupun masih perih, tapi kita bisa mengisi dakwah ke sana kemari. Pertama, ujian kesabaran dalam menghadapi musibah. Yang kedua, kata Rasulullah, sabar yang kedua adalah as-sabru inda ta'ah. Sabar ketika dalam ketaatan kita kepada Allah. Bayangkan Rasulullah setiap kali mau berangkat ke masjid dilempari kotoran, diludahi. Ganti lagi baju, Rasul pulang kembali. Digantikan lagi oleh Siti Aisyah bajunya. Kembali lagi ke masjid, dilempari lagi. Berkali-kali begitu Rasulullah SAW perjuangan dakwah beliau. Lalu beberapa hari kemudian, ini yang melempari kotoran Rasul tidak ada. Ditanya sama Rasul, ini orang kemana yang suka ngelemparin saya kotoran? Oh, lagi sakit ya Rasul. Akhirnya Rasul pulang ke rumah, mengambil gandum dan kurma, menengok orang yang biasa melempari dia dengan kotoran. Bergetar hati orang yang sakit ketika Rasul mengucapkan salam. Siapa di luar? Saya Muhammad. Wah, ini orang yang sering saya celakai. Jangan-jangan ingin balas dendam. Akhirnya Rasul mengatakan, saya ingin menjenguk engkau sakit. Bergetar hati orang sakit ini. Menangis dia. Bahkan orang yang menyuruh untuk melakukan itu, Abu Jahal, belum sekalipun menengok dia ketika dia sakit. Rasulullah dengan sabarnya, orang yang menganiaya, orang yang menzolimi beliau ketika dalam dakwah, beliau tengok walaupun dia sakit, saat itu tidak ada yang menengok satu. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita dalam ibadah, ini
memerlukan kesabaran. Ketika kita lagi sholat Jumat, pasti ada yang bekerja, pasti ada yang berdagang. Kita meninggalkan pekerjaan kita meninggalkan dagangan kita. Waktu yang tadinya, wah ini Jumatan banyak yang pesen makanan, tapi azan sudah memanggil, harus sholat Jumat berjamaah. Ini ujian ketaatan kita. Orang yang taat, maka dia harus sabar dalam menjalani ketaatannya. Ketika saya mengisi kajian subuh, jam 3:30 kita sudah berangkat. Kita bersabar akan ketaatan karena untuk dakwah, agar kita dapat bekal akhirat nanti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita kembali kepada Allah, apa yang ditanyakan Allah? Sudah ibadah belum? Mana bekal ibadah kita? Jin dan manusia diciptakan hanya untuk ibadah. Kita mengurus keluarga ibadah, kita berdagang ibadah, kita bekerja ibadah. Tapi ada ibadah mahdhah, ibadah yang langsung kepada Allah, dan itu harus menggunakan kesabaran. Kita memberikan nafkah kepada istri dan anak, pergi pagi pulang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk apa? Untuk menunaikan kita tugas sebagai manusia, yaitu beribadah, dan itu memerlukan kesabaran. Anak-anak saya 3 orang di pesantren menangis melihat kondisi papahnya kemana-kemana untuk berdakwah dengan tongkat, dikasih tahu sama kiai. Tapi itulah perjuangan seorang ayah. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan anak-anaknya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ta'ah, dalam taat ibadah. Sebagaimana surat Toha ayat 132. Hikmah surat Toha ini yang harus kita ambil. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Setelah sholat atau dalam keadaan kita sholat, kita sabar di dalamnya. Wastabir 'alaiha. Sabar. Karena orang sholat, orang ibadah, orang haji, orang puasa, orang sedekah, itu memerlukan kesabaran. Kita kerja keras ngumpulin uang 1.000-2.000 rupiah, lalu tiba-tiba setiap bulan kita diwajibkan zakat mal 2,5%. Setiap tahun kita dikeluarkan zakat fitrah, dan juga kita infak dan sodako. Lalu ketika kita mampu disuruh kita berangkat haji puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Kita kumpulkan susah payah, tapi kita harus setorkan untuk berangkat haji. Itu semua adalah ibadah. Wastabir 'alaiha, sabar dalam kita melakukan ibadah. Wastabir, sabar. Salat itu memang hanya 5 menit, tapi ujian salat itu begitu dahsyat. Ketika kita mau ke masjid saja, itu ujian sudah menerpa kita. Hawa males, salat di rumah sajalah, sama saja 4 rakaat juga salat duhur. Di masjid juga 4 rakaat. Ketika masuk masjid, sudahlah selesai salam langsung pulang, banyak kerjaan, tidak berzikir dulu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika orang sholat, maka dia harus sabar menghadapi sholatnya. Bahkan dia harus sabar setelah sholatnya. Karena orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya sesuai dengan perintah Al-Quran, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Kenapa orang sholat masih korupsi, orang sholat masih maksiat? Karena sholatnya hanya dikerjakan, belum didirikan. Saya sudah sering ketika kajian menerangkan di sini. Kalau sholat hanya dikerjakan, selesai sholat nggak ada masalah lagi dengan sholat, nggak ada urusan lagi kita dengan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, maka amalan sholat kita pakai di luar sholat. Sholat mengajarkan takbir Allahu Akbar, di luar sholat kita membesarkan Allah. Kalau orang sudah membesarkan Allah, maka kecil dunia, kecil jabatan, kecil harta. Kita disuruh sedekah, kita keluarkan kecil, Allah yang besar. Ketika sholat mengajarkan tawadhu, sujud, maka di luar sholat nggak boleh sombong. Kita punya pangkat, nggak akan lama. Kita punya jabatan, nggak akan selamanya. Kita punya harta kekayaan, tinggal nunggu 2, hartanya yang duluan hilang, habis, atau kitanya yang pergi meninggalkan harta kita dengan meninggal dunia. Maka wastabir 'alaiha, sabar ketika sholat dan sabar selesai sholat, sabar ketika ibadah dan sabar selesai kita melaksanakan ibadah.
La nas'aluka rizqa, kata Allah. Aku tidak menanyakan, tidak mempermasalahkan rizki. Nahnu narzukuka, kami yang akan memberikan rizki. Allah yang akan memberikan rizki kepada kita. La nas'aluka rizqa. Allah tidak bertanya kepada kita. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Dan orang-orang yang bertakwa akan mendapat ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala karena dia sabar dalam taat, dia sabar dalam sholat, dan dia menguatkan sholat di luar sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, pesan Rasulullah kepada kita semua, sabar indal maksiyah, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Hadirin, hati-hati sekarang media sosial, EA sudah bisa membuat berita-berita yang hoax menjadi seperti kenyataan. Kita melihat, oh ada seorang ulama nih melakukan maksiat, padahal itu berita dibuat, diedit sedemikian rupa. Hati-hati. Ketika kita sudah mengomentari dengan tangan kita, dengan kata-kata kasar, padahal itu berita belum tentu benar, di grup WA kah, atau di Instagram kah, di Facebook kah, maka kita sudah mendapatkan sesuatu keburukan karena kata-kata kita, karena tulisan kita. Ini ujian kemaksiatan begitu hebatnya saat ini. Maksiat bukan lagi di luar kita melihatnya, di dalam rumah kita sudah banyak kemaksiatan. Di handphone yang kita pegang, mudah sekali kita melihat kemaksiatan. Ini tanda-tanda akhir zaman yang kita harus khawatirkan, yang kita harus renungi. Anak cucu kita bagaimana ke depannya kalau tidak ada modal dasar agama. Hadirin yang dirahmati Allah, saya punya jamaah datang ke rumah saya. Ustaz, saya minta doa Ustaz. Anak mantu saya terlibat hutang pinjol. Minjam 2 juta harus bayar 54 juta. Akhirnya uang yang tadinya saya niatkan untuk renovasi rumah habis buat bayar pinjol. Hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan begitu dahsyatnya. Dari handphone orang sudah bisa berbuat maksiat, judi online dari handphone. Akhirnya tiba-tiba habis harta kita tanpa kita tahu. Maka hadirin, ini ujian kemaksiatan. Rasul sudah mengingatkan kepada kita. Di sana, di Arab sana, zaman jahiliyah, zaman sebelum Rasulullah, jangankan orang minum arak, mandi sudah biasa pakai arak. Jangankan orang berjudi dengan benda, dengan harta, perempuan hamil 9 bulan dijadikan bahan judi saat zaman jahiliyah. Dibelek tanpa dibius, dibelek tanpa disuntik. Akhirnya mati kehabisan darah. Kalau bayinya perempuan dibunuh, kalau bayinya laki-laki dilelang. Zaman jahiliyah seperti itu. Arak bukan diminum, tapi dimandi, dipakai mandi, saking sudah biasanya orang jahiliyah menggunakan dan mengkonsumsi khamar atau arak. Maka hadirin, lebih parah memang zaman jahiliyah. Tapi kalau kita mau merenung, kemaksiatan yang ada pada saat ini itu lebih luar biasa mengerikan ketimbang zaman jahiliyah. Kita lihat berita, berapa banyak orang yang tidak disangka-sangka membunuh orang terdekatnya karena masalah hal sepele, masalah hutang pihutang cuma 50.000 dibunuh. Banyak hal kemaksiatan terjadi. Maka hadirin, surat Toha ayat 132, yuk kuatkan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ayo ajak istri kita, ajak anak kita, ajak cucu kita untuk mempelajari sholat, untuk memahami sholat, untuk menjalani sholat, dan untuk menjadikan sholatnya bukan hanya dikerjakan, tapi didirikan. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini, 3 hal ini bisa kita lakukan. Sabar dalam musibah, sabar dalam ketaatan kita kepada Allah, dan sabar dalam kita
melihat kemaksiatan yang sudah mulai merajalela. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat Rasulullah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa diberikan kesabaran yang hakiki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.